Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Inaifas Jember, guru saya, sahabat saya, Gus Rijal Mumadzik Zionis, yang pada kesempatan kali ini masih ada acara, sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Yang saya hormati Rektor IAIN Pontianak, yang pada kesempatan pagi hari ini dihadiri oleh Ibu Dr. Hajah Fitri Sukmawati sebagai Wakil Dekan 3 FUAD IAIN Pontianak. Yang saya hormati Dr. Ibrahim, dosen IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Dan tidak lupa yang saya banggakan para peserta Zoominar Narasi Dakwah Moderat di Tengah Generasi Milenial. Izinkan saya perkenalan, nama saya Abdullah Hamid, saya dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian kebetulan saya juga aktif di Robitoh Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah ini sedikit CV saya. Saya juga aktif di Wakil Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kemudian saya juga dulu aktif di Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Dan dulu juga pernah aktif sebagai Ketua Cabang Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati periode 2009-2011 dan juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Wali Songo 2005 dan aktif di OSIS. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim, bermuajahah kepada teman-teman semua yang sangat saya hormati. Sedikit cerita, Pontianak adalah Kalimantan Barat dan Pontianak adalah kota yang tidak asing bagi saya. Saya beberapa kali silaturahim ke sana. Kalau tidak salah saya 3 kali ke sana karena kakak kandung saya adalah hidupnya di sana di Kabupaten Landak, di Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Beliau ketua cabang Fatayat Nahdlatul Ulama di sana dan salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Islam Ngabang Landak Kalimantan Barat. Sehingga saya ini kalau ke Kalimantan Barat itu seperti ke rumah sendiri juga karena saya sering ke sana. Jadi pada kesempatan ini pagi ini terima kasih telah memuliakan saya dan menjalin silaturahim kembali saya. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana dakwah Islam moderat ya di tanah air. Kebetulan saya juga praktisi di bidang media, saya dosen juga di teknologi pendidikan dan media. Sebelum ke sana sedikit cerita, saya mendapatkan data ini dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa negara Indonesia adalah negara ya pemakai internet terbesar nomor 3 di dunia setelah Cina dan India. Nah, ketika kita cek, ketika kita tanyain, ketika kita lacak, warga Indonesia itu ketika menggunakan internet itu digunakan untuk apa? Nah, teman-teman bisa melihat di monitor ya, di layar berikut ini, bahwa 97,4% orang Indonesia memanfaatkan sosial media, memanfaatkan internet itu untuk sosial media. Saya ulangi lagi, 97,4% orang Indonesia menggunakan internet untuk sosial media. Kemudian baru 96,8% orang Indonesia memanfaatkan internet untuk pendidikan, untuk hiburan. Jadi ketika nonton YouTube, nonton film online, musik, dan seterusnya. Baru 96,4% ya
orang Indonesia menggunakan internet untuk berita-berita online. Kemudian 93,8% baru orang Indonesia menggunakan internet untuk pendidikan. Dan setelahnya untuk komersial 93,1%, dan yang terakhir untuk layanan publik 91,6%. Teman-teman yang sangat saya hormati, media sosial apa sih yang dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia bahkan sampai 97,4%? Orang Indonesia terkenal dengan rame di sosial media, tapi survei dari lembaga survei internasional, minat literasi Indonesia masih miris ya, masih nomor 2 dari bawah. Jadi kalau sosial media nomor 1 ya, tapi nomor 3 se-Asia. Tapi kalau masalah membaca ini minim. Nah, ketika dilacak teman-teman, ternyata sosial media mayoritas yang dipakai oleh teman-teman atau orang Indonesia adalah Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube, dan seterusnya. Kemudian konten komersial yang sering dikunjungi oleh warga Indonesia, 62% adalah online shop. Bapak Ibu pasti tahu ya, sekarang kita di rumah saja bisa pesen dan diantar ke rumah. Apalagi biasanya ibu-ibu itu selain menjadi biasanya bekerja apapun, para ibu-ibu juga biasanya punya online shop. Nah, kemudian baru setelah itu bisnis personal, setelah itu lain-lainnya. Ini adalah peta media sosial kita di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kita tahu bahwa internet, slide selanjutnya, kita tahu semua bahwa internet adalah sesuatu pilihan ya, adalah alat, adalah wasilah. Kenapa? Karena internet itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan juga sebaliknya. Ya, sebagai contoh, UIN Sunan Ampel Surabaya 3 tahun yang lalu kedatangan tamu, 3 orang syekh dari Mesir. Syekhnya yang satu itu orang tuanya, yang 2 syekhnya itu putra-putranya. Masih kecil-kecil. Usianya 7 tahun. Tapi tahu Bapak Ibu, beliau bertiga itu sudah hafid Al-Quran semuanya. Termasuk 2 anak kecil yang usia 7 tahun ya, dan 9 tahun sudah hafid Al-Quran. Ketika ditanya, dan hafidnya Al-Quran sudah luar biasa, tidak hanya hafal ayatnya, tapi paham tentang asbabun nuzul dan seterusnya. Ketika dites di Masjid Ulul Albab UIN Sunan Ampel Surabaya, ketika kita membacakan sebuah ayat seumpama apa gitu ya, langsung syekhnya yang kecil, syekh kecil ini 2 ini hafal. Jadi ketika kita ngetes seumpama laqad kana seumpama gitu, langsung beliau melanjutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Dan luar biasa menguasai asbabul nuzulnya juga. Ketika ditanya ayahandanya ketika ditanya oleh teman-teman dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, bagaimana rahasianya, bagaimana habitnya, kok bisa memproduksi anak-anak yang hafid Al-Quran dalam waktu yang masih kecil? Sang ayah mengatakan bahwa ternyata si anak-anaknya sebelum subuh diajak ke masjid, diajak berjamaah, anaknya yang azan, kemudian ba'da subuh sholat, ternyata memanfaatkan internet untuk tawajuhan dengan Grand Syekh Al-Azhar. Jadi ngaji, kalau kita di pesantren ada istilah sorogan ya, ngaji sorogan via Skype online dengan Grand Syekh. Nah, setiap hari seperti itu. Dan akhirnya menjadi seorang yang hafid Al-Quran. Ini adalah sedikit cerita tentang bagaimana orang memanfaatkan internet untuk kebaikan. Demikian juga sebaliknya, orang bisa memanfaatkan internet untuk kejahatan, untuk perilaku yang buruk. Sebagai pengalaman saya sendiri, saya pernah ketika masih kuliah S3, ketika masih S3, file saya di laptop
dikirim virus namanya ransomware. Teman-teman yang masih muda tahu ya bagaimana virus ransomware. Semua data saya disembunyikan, kemudian mereka mengirim sebuah catatan bahwa data saya dikembalikan. Ketika mau minta data saya dikembalikan, mohon maaf data saya disembunyikan, ketika mau minta data dikembalikan maka kita harus menebus dengan uang yang tidak sedikit. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman bagaimana internet ini sebagai alat, bagaikan pisau ya, bisa dimanfaatkan untuk memotong sayuran, buah-buahan, tapi juga bisa untuk yang lainnya, untuk kejahatan. Teman-teman yang sangat saya banggakan, ini adalah peta ya, peta internet adalah sebuah pilihan. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang ada di slide teman-teman, ini adalah peta ya, peta situs Islam Indonesia. Teman-teman perlu tahu ya, jadi jangan sampai salah ya, ketika kita membaca website-website. Anda adalah apa yang Anda baca. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman membaca dari website-website yang ada di sini, harus hati-hati, harus tahu petanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di slide bahwa di sebelah atas ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini lebih ke khilafah Islamisme. Ini adalah website-website ya, website-website yang dilarang sebenarnya oleh Indonesia. Karena website-website ini mempunyai visi misi untuk ya, untuk menegakkan sebuah yang melanggar undang-undang seperti khilafah Islamiyah. Di Indonesia kita tahu semua bahwa Pancasila adalah final ya. Nah, ini ada beberapa website ya, seperti Bapak Ibu lihat di sini ada arrahmah.com. Ini adalah website yang pernah dibredel oleh Kominfo. Tapi mereka tumbuh terus walaupun dibredel dia ada lagi dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kanan Bapak Ibu, atas sebelah kanan ya. Ini adalah website-website yang mempunyai aliran revivalis Wahabi. Website-website yang dibikin oleh Timur Tengah mengimpor ideologi mereka transnasionalisme ke Indonesia. Yang sebelah atas kanan itu Bapak Ibu harus tahu ya petanya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu yang bawah ini, sebelah bawah kiri ya, ini adalah website yang berbasis organisasi sosial masyarakat dan pesantren. Di sini ada NU Online atau nu.org.id. Kita tahu ini adalah official website dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita tahu juga di sini ada Suara Muhammadiyah ya. Ini adalah juga website yang milik unofficial Muhammadiyah, sang pencerah juga Muhammadiyah. Kemudian ada arrahmahnews.com ya. Ini milik teman kita, ada pesantren.id. Kebetulan ini saya yang mengelola ya, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini adalah website milenial multikultural. Tadi moderator sudah mention tentang generasi milenial, generasi yang multitasking, generasi yang suka kecepatan, generasi yang suka kebebasan, dan seterusnya. Nah, milenial multikultural ini ada banyak, ada Alif ID, ada arrohim.id, ada Bincang Syariah, ada Harokatuna, ada islami.co, dan seterusnya. Nah, untuk arrohim.id kebetulan ini saya juga mengelola itu sebagai editor in chief. Jadi ini Bapak Ibu, jangan salah ketika membaca berita, harus pastikan kebenaran berita Anda itu berita yang benar. Website yang Anda baca itu website yang benar. Kalau bacaan website Bapak Ibu tidak benar, maka itu bisa mempengaruhi manhaj atau paradigma Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah peta ya. Kemudian setelah itu kita harus ngapain ya? Kemampuan apa yang harus kita miliki untuk alat ya, menganalisa berita-berita yang membanjiri sosial media kita, baik grup WhatsApp, baik di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan di website-website kita semua. Ya, kita tahu bahwa kita
perlu mempunyai skill yang namanya digital literasi, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah literasi digital. Literasi digital itu apa? Literasi digital menurut Martin adalah sikap sadar, kemampuan terhadap informasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisa, mensintesis, dan mencipta ekspresi media. Ini perlu, ya, kalau istilah Gus Bah, ini penting saya utarakan, bahwa orang sekarang harus punya kemampuan untuk literasi digital. Biasanya setiap pagi kita ketika membuka HP, bangun tidur, di grup-grup WhatsApp sudah tersebar banyak sekali berita. Salah satunya contoh tentang ada orang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dan seterusnya. Ya, kalau kita mau lihat berita, kita harus pastikan, ya, kalau kita pernah belajar dulu di pesantren atau di kampus di IAIN Pontianak atau di Inaifas, kita pernah belajar tentang ulumul hadis, ya, mustalah hadis, ya, kritik hadis, takhrij hadis. Ini bisa kita manfaatkan metode ini untuk ngecek sebuah informasi. Kalau dalam bahasa ilmiahnya menggunakan strategi literasi digital. Ini ada 6 poin, ya, menurut Jitz Helen, mulai dari digital identity, communication, teaching, information, creation, and technical proficiency. Nah, untuk domainnya ini ada dimensinya, ada dimensi teknis, dimensi kognitif, dan dimensi sosial emosional. Ini penting, literasi digital untuk para mahasiswa, para dosen, dan para seluruh pecinta keilmuan, bahwa informasi yang ada di internet itu ada dua, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kita bisa manfaatkan seperti yang saya ceritakan, kalau pakai teori ini pakai literasi digital, kalau pakai teori di pesantren kita bisa menggunakan ilmu mustalah hadis, ya. Kita ketika mau melihat hadis ini apakah tingkatannya sahih, apakah tingkatannya hasan, apakah tingkatannya dhaif, bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama dari siapa yang membawakan hadis. Sanadnya seperti apa? Apakah sanadnya mutasil? Bagaimana rawinya? Dhabit tam apa tidak? Pernah berbohong apa tidak? Dan seterusnya. Kemudian selain pembawa hadis, ya, yang kedua adalah matan dari hadis itu sendiri. Apakah matan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Nah, di dalam keilmuan ini juga ada seperti itu, namanya literasi digital. Mohon doanya, saya masih menyelesaikan naskah saya yang sebentar lagi akan saya launching tentang literasi digital santri milenial. Ditunggu tanggal mainnya. Oke, selanjutnya, selanjutnya kemudian setelah kita tahu petanya, setelah kita tahu posisi kita di mana, setelah ini apa yang harus kita lakukan. Saya pernah mengingat, ya, kata-kata dari Gus Dur, media cetak adalah media masa lalu. Media televisi adalah media masa kini. Dan internet adalah media masa depan. Saya ulangi, media cetak adalah media masa lalu, televisi adalah media masa kini, dan internet adalah media masa depan. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau Bapak Ibu ingin, ya, mewarnai masa depan, maka IAIN Pontianak Fakultas Usuluddin, ya, Adab dan Humaniora dan Dakwah harus minimal mempunyai website, mempunyai media, ya. Inaifas Kencong minimal harus mempunyai media yang dikelola secara serius, yang menjadi rujukan ilmu-ilmu sesuai dalam bidangnya masing-masing. Ini penting karena banyak website-website yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas gurunya, ya. Makanya untuk membentuk sebuah media, maka perlu dibentuk menjadi minimal 3 tim. Mulai dari tim, kalau saya namakan istilahnya mujahadah, ya, tim yang silem kalau bahasa Jawanya. Silem itu orang yang berenang di dalam air, ya. Silem. Ini adalah tim khusus, ya, yang mencari, menggali hazanah-hazanah
mungkin Islam ya yang ada di Nusantara dan di seluruh dunia. Ya, mencari, kemudian konten ini, konsep dari tim Mujahadah ini dikasihkan ke tim Ijtihad. Tim Ijtihad ini adalah tim packaging, tim yang mendesain, tim yang membuat video maker, tim yang mempackaging bagaimana tampilan hazanah-hazanah Islam ini bisa menarik, bisa excited, bisa bagus ketika dilihat oleh orang lain, mempunyai pengaruh pada orang lain. Dan yang ketiga adalah tim jihad, tim amplifier, tim yang menyebarkan konten-konten yang sudah diproduksi. Ini adalah cara kerja Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mungkin bisa direkomendasikan pasca ini, mungkin Dema Fuad atau BEM Inaifas ini punya media yang dikelola secara serius, yang bisa dipertanggungjawabkan ya kontennya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, selanjutnya adalah prinsip dakwah moderat ya. Prinsip dakwah moderat ada 3. Mohon dibantu slide-nya setelah ini. Slide-nya. Yes. Prinsip dakwah moderat ada 3. Yang pertama adalah keilmuan ya. Jadi penting ketika Bapak Ibu nanti di era sekarang, dakwah moderat yang penting itu yang pertama harus akademik, harus ilmiah, harus jelas sanadnya, harus jelas apakah ini benar-benar kuliahnya di IAIN Pontianak, apakah ini benar-benar mahasiswa Inaifas yang sanadnya sudah yakin saya jelas, guru-gurunya jelas, harus akademis. Kita tahu ya, Prof. Rinal Kasali mengarang sebuah buku yang berjudul Disrupsi. Era sekarang Bapak Ibu itu namanya era disrupsi. Kalau dosen saya mengatakan, guru besar Universitas Negeri Malang, namanya beliau mengatakan bahwa sekarang eranya era semrawut, atau orang bahasa Prof. Rinal Kasali ada era disrupsi. Era di mana sudah tidak ada aturan, era di mana semuanya tidak bisa diatur dan seterusnya. Makanya kepakaran ini penting, apalagi dalam bidang agama. Wajib hukumnya teman-teman mahasiswa Inaifas, mahasiswa IAIN Pontianak ya, dan para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini ketika belajar agama, wajib hukumnya dengan seorang guru yang jelas ya, yang jelas sanadnya. Gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Prinsip yang kedua, mempunyai nasionalisme. Ini penting. Kenapa? Karena kita lahir di Indonesia. Kita minum air Indonesia. Kita menghirup udara Indonesia. Kita makan dari sari-sari buah atau pepohonan, tumbuh-tumbuhan, padi dari tanah Indonesia. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan kembali ke tanah Indonesia. Maka nasionalisme ini hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Ya. Apalagi di pondok pesantren. Kita tahu di pondok pesantren salah satu ekspresi dari nasionalisme ini adalah nama pondoknya biasanya tidak terkenal. Nama daerahnya lebih terkenal daripada nama pesantrennya. Seperti pondok pesantren Lirboyo, itu Hidayatul Muqtadin. Pondok pesantren Ploso, itu namanya Al-Falah. Pondok pesantren Kajen, Maslakul Huda, pondok pesantren dan seterusnya. Itu salah satu ekspresi ya dari nasionalisme. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Ini penting. Kenapa dakwah moderat ini harus mandiri? Biar tidak ada intervensi dari siapapun. Mandiri ini penting. Biar tidak ada pengaruh, ada intervensi dari manapun. Karena waktu tinggal 10 menit, selanjutnya. Terus kemudian apa langkah-langkah kita? Slide selanjutnya, slide terakhir. Langkah-langkah kita itu yang pertama mapping media. Sudah seperti yang saya tunjukkan tadi. Saya ceritakan bagaimana peta media di Indonesia, media Islam Indonesia. Ada banyak media yang memang disuplai ya. Uangnya baik dolar maupun real ya di Indonesia untuk merusak Pancasila, untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah posisi kita di mana.
Tadi sudah saya petakan menjadi 4 ya. Posisi kita sudah tahu di bawah itu, dan alhamdulillah untuk peta media online Islam Indonesia, media-media moderat masih menjadi media yang akhir-akhir ini sudah menjadi top ya, top leader. Dulu Mas, mungkin di sini ada Mas Fauzi ya, Mas Fauzi Maulidi ini teman saya, beliau dari Pontianak. Beliau tahu bahwa 3-4 tahun yang lalu media online ini ketika kita cek di Google ya, seumpama hukum jihad seumpama, nanti yang keluar itu media-media yang atas tadi Bapak Ibu, media-media yang tidak menginginkan Indonesia damai, media-media yang ingin merusak Indonesia. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras banyak teman, termasuk Mas Fauzi, termasuk teman-teman dari IAIN Pontianak, dari Inaifas, dan teman-teman yang moderat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang media-media moderat sudah menjadi leader ya. Jadi ketika kita ngecek di Google kita masih aman. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Salah satunya ketika kita tahu bahwa internet adalah media yang bebas, seperti ibaratnya tinju ya, ringnya ring bebas, maka Bapak Ibu kalau bisa jangan hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pemain. Bagaimana caranya? IAIN Fuad ya, Pontianak punya website yang dikelola secara serius, selain untuk keilmuan juga untuk dakwah, untuk promosi ya. Harus punya lah. Inaifas juga melakukan hal demikian. Sekarang karena generasi sekarang belajar agama tidak sempat dan bahkan tidak mau belajar dengan seorang guru secara langsung. Biasanya mereka belajar agama melalui internet, melalui YouTube, melalui sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Makanya rekomendasi saya nanti dari Inaifas maupun dari IAIN Pontianak punya media. Kemudian selanjutnya adalah bergerak secara kolaborasi, karena era ini adalah era disrupsi, era kolaborasi, era saling mengisi satu dengan lain, kemudian yang terakhir untuk menuju sebuah tujuan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, waktu saya kembalikan ke moderator.